Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selena Tugu Aurelina dari jurusan Akuntansi UPB JJ Bogor. Bapak Ibu dosen yang terhormat, serta rekan-rekan seperjuangan, kali ini saya akan menyampaikan mengenai kasus COVID-19 saat ini. Kemunculan kasus COVID-19 mulai terdeteksi pertama kali di Cina pada awal Desember 2019. Kala itu sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tak dikenal. Lalu virus ini menyebar hampir ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, pertama kali munculnya COVID-19 di Indonesia, yaitu ada 2 orang WNI perempuan yang berusia 31 tahun dan ibunya yang berusia 64 tahun. Karena perempuan 31 tahun ini bertemu dengan warga negara Jepang di sebuah klub wilayah Jakarta. Hal itu pun langsung diumumkan oleh Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan didampingi oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tidak lama setelah itu, pemerintah langsung membentuk tim Satuan Penanggulangan COVID-19 atau yang kita kenal sebagai Satgas COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden. Tetapi faktanya meskipun pemerintah sudah membentuk Satgas COVID-19, penularan COVID-19 ini sangat cepat. Dalam waktu 11 hari telah ditemukannya kasus pertama. Jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 69 orang. Di antaranya meninggal dunia dan 5 kasus sembuh. Di masa pandemi ini, banyak perusahaan-perusahaan yang memecat karyawannya atau mem-PHK-kan karyawannya yang disebabkan oleh penurunan omset pada perusahaan tersebut. Inilah yang menyebabkan masyarakat yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Perusahaan hanya akan merekrut energi kerja yang mempunyai produktivitas tinggi serta mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus atau multitasking. Sehingga banyak karyawan-karyawan yang diberhentikan dan juga ada karyawan yang diberhentikan tanpa uang pesangon sedikit pun. Di masa pandemi ini, COVID-19 ini mengakibatkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir persoalan ini. Sebagai akibatnya, pada bidang investasi ini juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Di Indonesia sendiri mengalami peningkatan pengangguran dan kemiskinan yang sangat signifikan pada saat masa pandemi. Apalagi tanpa adanya bantuan-bantuan dari pemerintah untuk masyarakat, maka akan menyebabkan dampak yang lebih buruk terhadap keadaan perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat sentral juga daerah mengeluarkan banyak sekali kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan yang bersifat penanggulangan akibat sosial ekonomi dalam pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan banyak sekali ini perlu dipantau serta evaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Maka dari itu, kini pemerintah mewajibkan semua warga negara untuk melakukan vaksin yang pertama dan yang kedua berupaya menekan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus mematuhi prokes yang ada. Di antaranya 1, menggunakan masker dengan benar. Pemerintah menganjurkan penggunaan masker 2 lapis atau masker double untuk mencegah penyebaran COVID-19 variant of concern yang cepat menular. 2. Mencuci tangan dengan sabun. Rajin mencuci tangan dengan sabun hingga bersih diyakini mengurangi potensi terjadi penularan COVID-19 yang bisa terbawa dari tangan yang kotor. 3. Menjaga jarak. Awalnya menjaga jarak dianjurkan 1 meter. Namun saat ini jarak aman setidaknya 2 meter dengan orang lain sehingga bisa terhindar dari namanya droplet. Yang keempat, menghindari keramaian. Setelah menjaga jarak, pemerintah menambahkan aturan agar menghindari keramaian. Hal ini dikarenakan ada banyak kasus COVID-19 tanpa gejala yang bisa menjadi pembawa virus di tempat-tempat keramaian. 5. Mengurangi mobilitas atau perjalanan yang tak penting. Pemerintah menganjurkan agar masyarakat mengurangi mobilitas di luar rumah agar terhindar dari kerumunan orang. Jika harus keluar rumah, dianjurkan untuk menggunakan masker 2 lapis serta sebisa mungkin tidak berada di kerumunan orang dalam satu tempat. Yang keenam adalah menghindari makan bersama.
Anjuran untuk menghindari makan bersama muncul setelah varian of concern masuk ke Indonesia. Dikhawatirkan jika makan bersama, yaitu melepas masker, seperti rawan terjadi perpindahan droplet. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik, khususnya untuk kita sendiri dan umumnya bagi masyarakat, tetap patuhi prokes yang ada, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin C, dan hindari kerumunan untuk saat ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.